Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam kelas ini berbeda. Lalu juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Karena atas kehadiran beliau kita bisa sampai merasakan indahnya iman dan Islam seperti apa yang kita rasakan pada saat. Baik, sebelum Bapak melanjutkan pada pembelajaran kita ini, terlebih dahulu Bapak mengabsen. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Ada, Pak. Saksi. Pati. Berapa orang? Tiga. Oh iya. Jumadi. Hadir, Pak. Saiful Ali. Hadir. Oke, hadir semua. Hadir semua ya? Iya, Pak. Oh, Diastika. Oke, Pak tadi lupa ya karena agak. Baik, anak-anak, materi kita hari ini adalah kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana keadaan kota Madinah sebelum datangnya Islam. Kita akan melihat data geografisnya, kehidupan masyarakat, hingga mengapa penduduk Madinah akhirnya menerima Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Madinah. Madinah adalah Jazirah Arab bagian barat laut. Kita akan membahas di sini pertama itu data geografis strategis di Madinah. Terletak di Jazirah Arab bagian barat laut sekitar 340 km dari Makkah. Yang kedua, tanah subur dengan kebun kurma yang melimpah dan sumber air yang mencukupi, berbeda dengan Makkah yang gersang. Menjadi persinggahan penting di jalur perdagangan kuno antara Yaman di selatan dan Syam atau Suria di utara. Madinah terletak di Jazirah Arab bagian barat laut sekitar 340 km dari Makkah. Berbeda dengan Makkah yang kering, Madinah subur dan memiliki banyak kebun kurma. Posisi ini membuat Madinah menjadi persinggahan penting jalur dagang antara Yaman dan Syam. Lanjut, yang kedua yaitu keberagaman sosial suku Arab dan komunitas Yahudi. Struktur masyarakatnya pada masa di Madinah. Yang pertama yaitu suku Arab, pertama suku Aus dan Khazraj. Yang kedua komunitas Yahudi terdiri dari suku Bani Qainuqa, Bani Nazir dan Bani Quraidah. Yang ketiga struktur masyarakat yang ketiga itu meskipun hidup berdampingan, setiap kelompok menjaga adat dan kebiasaan mereka. Yang keempat, bahasa Arab menjadi bahasa dominan yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Lanjut, ya anak-anak. Yang ketiga yaitu kepercayaan dan adat budaya di Madinah. Kepercayaan di Madinah yaitu masih menyembah berhala. Mayoritas suku Arab di Madinah masih mempraktikkan penyembahan berhala sama seperti di Makkah. Yang kedua, kepemimpinan suku. Setiap suku dipimpin oleh kepala suku atau syekh masing-masing yang memiliki otoritas penuh atas sukunya. Jadi di sana kenapa pada poin pertama itu tidak ada pemerintahan tunggal karena setiap suku itu punya kepala masing-masing. Jadi setiap suku itu tidak mengarah hanya pada satu pemerintah. Contoh seperti kita di Indonesia kan banyak suku tapi kita mengikut kepala presiden, ada presidennya kita. Sedangkan di
di Arab dulu itu, di Arab di Madinah dulu itu tidak begitu. Mereka mengikut pada kepala sukunya masing-masing. Maka kenapa di sana tidak ada pemerintahan tunggal? Oke, lanjut yang ketiga. Konflik abadi Aus dan Khazraj. Pertikaian berkepanjangan antara suku Aus dan Khazraj menyebabkan Madinah sering dilanda konflik dan ketidakstabilan sosial. Berikutnya, perbedaan hukum antar suku menyebabkan ketidakadilan dan memicu pertentangan lebih lanjut. Lanjut pada poin yang selanjutnya, mengapa Madinah menerima Islam? Apa yang menyebabkan masyarakat Madinah pada saat itu menerima Islam? Yang dimana mereka di sana menyembah berhala, masih mempelajari kitab Taurat seperti kaum Yahudi kan? Apa penyebabnya? Pertama, ketidakstabilan politik, kurangnya pemerintahan pusat yang kuat. Di sini Islam hadir membawakan pemerintahan yang sangat baik, sehingga mereka melihat bahwa ternyata Islam itu mengatur pemerintahan sedemikian rupa, sedemikian baiknya, sedemikian bagusnya ya pemerintahan yang mereka atur. Maka kenapa mereka menerima Islam? Yang kedua, hukum yang berbeda. Adat dan hukum yang tidak seragam antar suku. Ini juga menjadi salah satu penyebab mereka menerima Islam, karena di Islam menawarkan atau memberikan hukum yang adil begitu. Karena melihat di sana semua antar suku itu berbeda-beda hukum adatnya, jadi Islam datang menawarkan hukum yang semua suku bisa pakai. Jadi mereka bisa terima gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Yang selanjutnya, kebutuhan pemimpin adil. Masyarakat mendapatkan sosok yang dapat menyatukan dan membawa keadilan. Sebagaimana dalam Islam, ketika kita menjadi pemimpin, itu kita harus adil. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Apakah ada yang tidak dimengerti? Mengerti, Pak. Oke, baik. Mungkin kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa membuat memberikan kita semua manfaat. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.